부부였잖아. 마지막에 결혼 발표는 사랑해 혜인아. 없는 이유를 만들어내겠다. 백현우 씨는 전과자가 되겠지만 Sonhwa begitu kelelahan selepas ia bekerja di kebun. Upah yang didapat Sonhwa 1.700 won setelah dipotong utang untuk pembayaran kopi yang ia beli. Malamnya, Sonhwa makan begitu lahap. Bahkan ia tidur lebih awal. Bomjun terkejut karena untuk pertama kalinya Sonhwa bisa tidur nyenyak tanpa harus meminum obatnya. Bomjun dan Dugwan sama-sama mengalami masalah. Dugwan telah kehilangan kekuasaannya di desa Yongduri. Sedangkan Bomjun, selain kehilangan aset, ia juga dikhianati oleh para koleganya. Untuk menghilangkan rasa stresnya, mereka minum dan menonton drama bersama. Lalu Dugwan bertanya, apakah kehidupan konglomerat seperti yang ada di drama-drama? Menurut Bomjun, para penulis drama tampaknya tidak melakukan riset karena beberapa adegan tak sama seperti kehidupan nyata. Karena para konglomerat sangat menjaga kesehatan mereka, bahkan memiliki dokter keluarga pribadi. 권력의 끄트머리라는 게 간이 딱 맞네. Hyunwoo mengajak Hae-in keluar rumah. Ia menanyakan perihal Eun-sung yang mendatanginya. Hae-in menjawab bahwa Eun-sung memintanya untuk kembali bekerja dan pulang ke rumah Queens. Dari ekspresi Hyunwoo, terlihat jelas ia dilanda rasa cemburu. Hyunwoo tak terima karena Eun-sung seperti ingin tinggal bersama dengan Hae-in. Hae-in juga membahas Hyunwoo tentang masalahnya di kantor yang sedang menunggu diberi posisi. Ia juga merasa khawatir perihal tuduhan malapraktik yang ditujukan kepada Hyunwoo. Hae-in tak mau Hyunwoo menderita sia-sia karena dirinya. Bahkan, ia meminta Hyunwoo untuk tidak melakukan apapun untuknya. Hae-in akan mencari solusinya sendiri. 뭐 한 집에 같이 살자 이거야? 아니지 다르지. 우리는 부부였잖아. Bong E tak sengaja mendengar pembicaraan Hae-in dengan dokter yang sedang membahas tentang penyakitnya. Lantas ia bertanya hal tersebut kepada putranya Hyunwoo. Hyunwoo menjelaskan bahwa Hae-in menderita tumor otak dan keluarganya tidak mengetahui kondisi Hae-in. Bong E menangis ketika diberitahu bahwa tingkat hidup Hae-in tak lama lagi. Namun ketika Bong E mengetahui bahwa Hyunwoo tahu Hae-in sakit saat sebelum ia ingin menceraikannya, Bong E merasa kecewa dengan Hyunwoo. Oleh karena itu, Hyunwoo meminta ibunya merawat Hae-in selama berada di rumahnya. 네가 어떻게 그럴 수가 있냐? Dugwan salah paham ketika melihat Bong E menangis. Ia pikir istrinya sedih karena ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala desa Yongduri. Namun Mison tak yakin dengan perkataan ayahnya, karena yang ia tahu, ibunya merasa lega saat ayahnya tak menjabat kepala desa lagi. Bong E sedang menyiapkan makan siang yang sangat mewah. Kini ia memberikan perhatian lebih kepada Hae-in. 왜 이래? 비켜. 아니 아침부터 진수성찬입니다. Saat mengetahui dahi online di game, Socho langsung mengiriminya pesan untuk memberitahukan tentang vaksinasi Gonu dan memintanya untuk menyanyikan lagu Baby Shark saat anaknya sedang divaksin. Ia langsung teringat momen bersama Socho saat mendatangi dokter untuk vaksinasi Gonu. Tanpa sadar, ia sedikit menangis ketika ia mengingat momen tersebut. Saat Sonhwa mengetahui Hae-in hendak ke Seoul, Sonhwa menuduh Hae-in bahwa anaknya hendak meminta maaf kepada Eun-sung. Bahkan Sonhwa berpikir bahwa Hae-in bekerja sama dengan Eun-sung agar bisa mengusir keluarga Hong dan bisa mengambil alih perusahaan untuk ia sendiri. Bong E menghentikan pertengkaran mereka. Ia mengantar Hae-in ke jalan raya. Di tengah-tengah perjalanan mereka, ia berterima kasih kepada mantan ibu mertuanya karena ia begitu baik dan selalu memberikan perhatian manis untuknya. 겁나게 눈이 시다해. Kedatangan Hae-in ke perusahaan Queens membuat semua karyawan terheran-heran. Hyunwoo mendengar dari pembicaraan para karyawan yang sedang membicarakan kedatangan Hae-in ke perusahaannya. Di sisi lain, Hae-in telah berdandan dengan cantik untuk acara jumpa pers yang telah disiapkan Eun-sung. Hae-in meminta Eun-sung untuk menepati janjinya, entah apa yang telah mereka sepakati bersama. Hyunwoo lantas menemui Hae-in dan menanyakan perihal tindakannya. Namun Hyunwoo tampak kecewa dengan tindakan yang diambil Hae-in. 난 확실하고 빠른 게 좋거든. Di adegan lain, Grace dan Bomja kini mengetahui keberadaan ketua Hong melalui koleganya. Mereka langsung menuju rumah sakit tersebut. Ternyata diam-diam, Seolhae juga mencari keberadaan ketua Hong. 상태는 그냥
pada saat acara jumpa pers, ada beberapa hal yang Ensong sampaikan dalam acara itu. Mulai dari pengumumannya yang menjabat sebagai ketua dan bahkan melakukan klarifikasi penyangkalan terkait pengusiran dan pengkhianatan kepada keluarga Hong. Saat giliran Hei-in untuk menyampaikan sambutannya kepada wartawan, tiba-tiba Hei-in mengkhianati Ensong dan mengatakan bahwa Ensong mengancamnya dan akan memasukkan Hyunwoo ke balik jeruji besi. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak bisa menjabat lagi sebagai direktur utama pasaraya yang ditawarkan oleh Ensong. Ia bahkan mengungkapkan penyakitnya dan usianya yang hanya sebentar lagi. Dari kejauhan, Hyunwoo terlihat berkaca-kaca saat mendengar semua perkataan Hei-in. 4 tahun yang lalu, tempat kerja Hyunwoo dan Hei-in mengadakan perayaan kantor. Saat itu, Hei-in masih dalam status magang. Atasannya memaksa Hei-in untuk melakukan love shot dengannya. Dengan gagah berani, Hyunwoo menghentikan Hei-in untuk meminumnya. Karena perlakuan manis Hyunwoo membuat jantung Hei-in berdebar-debar, ia memperingatkan Hyunwoo untuk tak melakukan hal itu kepada orang lain. 너무 귀엽잖아요. Hyunwoo bertanya kepada Hyuntae, apakah jika dirinya mabuk, jantung Hei-in masih berdebar-debar melihatnya. Saat melihat Hei-in, jantung Hyunwoo berdebar-debar. Bahkan ia merasa gugup dan bahagia saat melihat Hei-in. Hyunwoo sangat merindukan Hei-in, bahkan takut untuk kehilangannya. Hei-in memerintahkan Hyunwoo agar tak melakukan apapun untuknya. Namun, Hyunwoo merasa Hei-in masih perhatian dengannya. Hal itu membuatnya bimbang, apakah Hei-in masih menyukainya atau tidak. Karena jauh di lubuk hati Hyunwoo, ia benar-benar sangat mencintai Hei-in. Namun ternyata perkataan Hyunwoo itu didengar oleh Hei-in di balik pintu kamarnya. 사랑해 혜인아. Begitulah akhir dari cerita episode 10. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.